Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranto, MPM 20111101 dari Prodi Manajemen kelas kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal yang diberikan oleh dosen mata kuliah manajemen operasional yang berkaitan dengan materi activity on Node. Di sini saya sudah membuat jaringan activity on Node-nya dengan berpatokan pada quiz 2, di mana activity A dengan prosesor kosong dengan waktu jam 6, yaitu kita buat activity A-nya dengan waktu pekerjaannya itu 6. Kemudian activity B-nya itu dengan prosesor A dengan waktu pekerjaan 7. Nah, di sini kita hubungkan dari activity A menuju ke node B, yaitu dengan waktu pengerjaan activity B itu 9/7. Activity C dengan prosesor A dengan waktu pekerjaan itu 3. Ini kita hubungkan activity A menuju ke node C dengan waktu pekerjaan activity C ini itu 9/3. Kemudian activity D dengan prosesor D dengan waktu pekerjaan 9/2. Di sini kita hubungkan activity B menuju ke node C dengan waktu pekerjaan activity B-nya itu sama dengan 2. Kemudian activity E dengan prosesor B dengan waktu pekerjaan waktunya itu sama dengan 4. Sini kita hubungkan activity B menuju ke node E dengan waktu penyelesaian pekerjaan activity N itu sama dengan 4. Kemudian activity F dengan prosesor C dengan waktu atau time itu sama dengan 6. Di sini kita hubungkan dari activity C menuju ke node F dengan waktu pengerjaan activity F itu sama dengan 6. Kemudian activity G dengan prosesor D dengan waktu itu 10. Di sini kita hubungkan activity G, jadi kita hubungkan activity B menuju ke node G dengan waktu penyelesaian activity G itu sama dengan 10. Kemudian activity H dengan prosesor E dan F, kita dengan waktu atau time itu sama dengan 7. Di sini kita hubungkan activity E dan F menuju ke node A, yaitu dengan waktu penyelesaian pada activity H itu sama dengan 7. Kemudian di sini kita hubungkan activity G dan activity H menuju ke node ini, yang berarti pekerjaan itu selesai di titik ini. Kemudian saya akan membahas bagaimana saya mendapatkan nilai ES, EV, LS, LV, dan S. Nah, sebelum itu nilai ES itu merupakan waktu terdahulu suatu kegiatan ini dapat dimulai. Nah, nilai ES-nya ini kita dapat dari ini, nilai A-nya itu activity A dengan nilai activity A itu tidak ada yang mendahului. Jadi nilai ES-nya itu sama dengan 0. Kemudian activity B itu kita dapat nilai ES-nya itu dengan activity B itu yang hanya mendahului itu hanyalah activity A. Jadi nilai atau waktu activity A itu sama dengan 6. Jadi nilai ES activity B itu sama dengan 6. Kemudian activity C sama dengan activity B, hanya activity A yang mendahului. Jadi nilai ES activity C-nya itu sama dengan 6. Kemudian activity C, nilai ES-nya itu diambil dari hasil tambah dari nilai waktu penyelesaian dari activity A dan activity B, yaitu 6 tambah 7 sama dengan 13. Kemudian nilai ES dari activity N itu didapat dari hasil tambah dari nilai time
activity A ditambah nilai time activity B, yaitu 6 tambah 7 sama dengan 13. Kemudian nilai ES dari activity F itu didapat dari hasil tambah dari nilai time activity A dengan nilai time activity B, yaitu 6 tambah 3 sama dengan 9. Kemudian nilai ES dari activity J itu didapat dari hasil tambah dari nilai nilai time activity A dengan nilai time activity B dan nilai time activity D, yaitu 6 tambah 7 tambah 2 sama dengan 15. Kemudian nilai ES activity H itu kita dapat dari sebelum itu di sini ada dua jalur. Nah, jika kita dihadapkan dengan soal seperti ini kita pilih di mana jalur yang memiliki hasil tambah dari setiap nilai activity nilai time dari setiap activity itu kita pilih yang terbesar. Kita lihat di mana yang terbesar itu activity A, 6 tambah 3 tambah 6 itu sama dengan 15. Dan kedua itu 6 tambah 7 tambah 4 sama dengan 17. Jadi untuk nilai ES activity H itu kita pilih yang terbesar. Jadi yang terbesar itu di pada jalur A, B, dan E. Jadi nilai ES activity H-nya itu 17. Nah, kemudian untuk mencari nilai EP-nya itu sebelum itu nilai EP-nya itu merupakan waktu terdahulu suatu kegiatan itu dapat diselesaikan. Nah, nilai EP-nya itu didapat dari hasil tambah dari nilai time tambah ES. Jadi activity A itu 6 tambah 0 itu sama dengan 6. Activity B itu 7 tambah 6 sama dengan 13. Activity C-nya itu 3 tambah 6 sama dengan 9. Activity D itu 2 tambah 13 sama dengan 15. Activity E itu sama dengan 4 tambah 13 sama dengan 17. Activity F-nya itu 6 tambah 9 sama dengan 15. Activity G-nya itu 10 tambah 15 sama dengan 25. Activity H-nya itu sama dengan 7 tambah 17 sama dengan 24. Nah, sebelum itu terlebih dahulu itu kita mencari panjang lintasannya, di mana memiliki nilai ET itu yang terbesar. Itu ini kan sudah cari pada lintasan A, B, dan G itu panjang lintasannya itu sama dengan 25. Kemudian lintasan A, B, C, H itu panjang lintasannya itu sama dengan 24. Kemudian lintasan A, C, F, dan H itu panjang lintasannya itu sama dengan 22. Jadi nilai yang terbesar itu sama dengan 25. Jadi nilai EF yang terbesar yang kita ambil itu sama dengan 25. Dan 25 ini nilai EF 25 ini kita perlukan untuk mencari nilai LS. Dan di mana nilai LS ini merupakan waktu terakhir suatu kegiatan dapat dimulai tanpa mengganggu waktu berlangsungnya kegiatan yang lain. Nah, kita cari nilai LC-nya itu, nilai LS-nya itu didapat dari ukuran dari EV-nya. Tentu saja pada activity H, nilai LS-nya itu diambil dari 25 ukuran dengan waktu atau time-nya pada activity H sama dengan 18. Kemudian nilai LS pada activity G-nya itu 25 dikurang nilai time-nya pada activity G itu 10 sama dengan 15. Kemudian activity G nilai LS-nya itu didapat dari
hasil kurang dari nilai LS activity H dengan nilai time activity F, yaitu 18 dikurang 6 sama dengan 12. Kemudian activity E didapat, activity E itu LS itu sama dengan L sama dengan 14 didapat dari hasil kurang dari nilai LS activity H dengan nilai time pada activity E, yaitu sama dengan 14. Kemudian activity D, nilai LS itu sama dengan 13, kita dapat dari hasil kurang dari nilai LS activity G itu sama dengan 15 dikurang dengan nilai time pada activity D dengan 2, jadi hasilnya itu sama dengan 13. Kemudian nilai LS pada activity C itu sama dengan 19, kita dapat dari hasil kurang dari nilai LS activity F itu sama dengan 12 dikurang dengan nilai time pada activity C itu sama dengan 3, jadi nilai LS pada activity C itu sama dengan 9. Kemudian nilai LS pada activity B. Nah, sebelum kita cari nilai LS pada activity B, di sini ada dua jalur. Nah, dengan nilai LS pada activity B sama dengan 13 dan nilai LS pada activity E sama dengan 14. Jika dihadapkan pada soal seperti ini yang memiliki dua jalur, dua cabang, kita pilih LS yang nilainya terkecil. Nah, di mana nilai terkecil LS terkecil itu terdapat di activity B. Jadi kita pilih jalur yang ada di activity B. Jadi nilai LS pada activity B ini sama dengan 6. Dengan cara itu nilai LS pada activity D itu sama dengan 13 dikurang dengan nilai time pada activity B ini sama dengan 7. Jadi hasilnya itu sama dengan 6. Kemudian LS pada activity A itu sama dengan 0 didapat dari nilai LS pada activity B dikurang dengan nilai time pada activity A itu sama dengan 0. Nah, itulah untuk mencari nilai LS. Kemudian kita langsung mencari nilai LP. Nah, di nilai LP ini merupakan waktu terakhir suatu kegiatan dapat selesai tanpa mengganggu suatu kegiatan yang lain. Nah, nilai LP-nya itu kita dapat dari hasil kurang dari nilai hasil tambah dari nilai LS tambah nilai time. Langsung saja untuk activity A, nilai LP-nya itu sama dengan 6 tambah 0 sama dengan 6. Activity B, 7 tambah 6 sama dengan 13. Activity C itu 3 tambah 9 sama dengan 12. Activity D itu 2 tambah 13 sama dengan 15. Activity E 4 tambah 14 sama dengan 18. Activity F 6 tambah 12 sama dengan 18. Activity G 10 tambah 15 sama dengan 25. Activity H 7 tambah 18 sama dengan 25. Nah, inilah nilai LP di masing-masing activity. Kemudian nilai S. Nah, nilai S itu merupakan waktu bebas yang dimiliki oleh setiap proyek atau kegiatan. Nah, nilai S itu didapat dari hasil kurang dari nilai EF dikurang dengan LF. Nah, langsung saja pada activity A, nilai S-nya itu sama dengan 0 didapat dari 6 kurang 6 sama dengan 0. Activity B-nya itu 13 dikurang 13 sama dengan 0. Jadi, dan activity C itu 9 dikurang 12 sama dengan 3. Activity D itu 15 dikurang 15 sama dengan 0. Activity E 17 dikurang 18 sama dengan 1. 15 dikurang 18 sama dengan 13 untuk activity F. Kemudian untuk activity G itu 25 kurang 25 sama dengan 0. Activity H itu 24 dikurang 25 sama dengan 1. Nah, untuk setiap nilai 0 ini itu setiap lintasan
Maksudnya setiap lintasan pada nilai tertinggi itu 25, setiap lintasannya itu satu setiap aktivitinya itu harus memiliki nilai 0. Nah, tadi kita pilih lintasan terbesar itu sama dengan yaitu A, B, D, dan G. Merupakan lintasan yang memiliki nilai terbesar. Jadi nilai S pada aktiviti A, B, D, dan G itu harus 0. Jadi kita lihat pada nilai S-nya itu aktiviti A itu harus 0, nilai S-nya itu sama dengan 0. Jadi sudah betul. Aktiviti B nilai S-nya itu harus 0. Jadi aktiviti B nilai S-nya itu 0, sudah betul. Kemudian aktiviti B nilai S-nya itu harus 0, 0, yang sudah betul. Kemudian aktiviti G-nya itu nilai S-nya itu harus 0. Ya, ini 0. Nah, nilai 0 ini dilambangkan bagaimana itu nilai 0 ini diartikan bahwa suatu kegiatan tersebut tidak dapat ditunda karena jika ditunda itu dapat mengganggu jalannya semua kegiatan atau jalannya semua pekerjaan. Jadi untuk aktiviti A, B, D, dan G itu merupakan kegiatan yang tidak dapat ditunda atau kegiatan yang tidak ditunda karena dapat mengganggu jalannya semua kegiatan. Nah, itulah hasil pekerjaan yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan pada penyampaian kata. Saya ucapkan terima kasih. Dengan ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.